kita buat.
belum ini absennya ya. Naam, hayya bina nabda darsana hadzal yaum bi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-an nadkhul ila udah langsung ke unit 2 ya. Kelas C. Iya Ustazah. Nah, iya. Sebelum saya masuk unit baru, ada yang ingin bertanya dulu unit 1? Silakan. Kemarin ada yang mau bertanya latihan. Kelas ini apa bukan ya? Saya lupa. Tapi pokoknya ada yang ingin bertanya, dia mengerjakan latihan, kemudian ada yang kurang paham. Ustazah, saya mau tanya Ustazah. Ya. Silakan. Kemarin ada tuh teks kalau salah di bab fi'il mudhari itu Ustazah bacanya yumkinuna, itu kenapa? Yumkinuna. Mungkin dari sananya atau apa? Dalam teks atau bagaimana? Di dalam teksnya Ustazah. Dalam teks bacaan nggak ada tuh. Saya lupa juga. Apa artinya yumkinuna? Memungkinkan buat kita gitu. Kenapa yuk itu karena ada sesuatunya ma-nya gitu. Ya, yumkinuna itu nanti belum Anda pelajari, itu di dalamnya ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Nah, di situ jadi maf'ul. Ini pelajaran kita sebentar lagi. Ya. Jadi na itu makanya namanya di dalam dhamir rafa, na itu ada na fa'il, ada nanti na maf'ul. Ya. Bagus pertanyaan Anda. Syukur Ustazah. Ya wajar lah bertanya karena memang belum dipelajari gitu ya. Ya. Oh jadi 30 ya? 30 orang yang hadir. Sudah, silakan yang lain. Apalagi yang ditanyakan? Mungkin saya aja yang ngomong kali ya. Kemudian Anda catat gitu ya. Kalau di teks nggak ada itu. Atau di syarah. Nggak juga. Kalau nggak ada, kita lanjut ke unit 3. Tapi sebelum masuk ke unit 3, ya kita ulang-ulang lagi sedikit supaya nyambung materinya. Pada unit 1, fil wihda al-ula, nahnu takallamna atau darasna anil al-af'al bin nazari ila wuq atau zamani wuqu'i al-fi'li. Jadi mengenai waktu terjadinya pekerjaan. Wa hadhil af'al tanqasim ila thalathati aqsam ma yusamma bil af'alil madiyah wal af'alil mudhara'ah wa af'alil amr. Jadi itu konteks dilihat dari segi waktunya. Kemudian fi'il madhi polanya fa'ala, fa'ila, fa'ula, tiba di mudhari berubah menjadi 6 bab, fa'ala berubah menjadi 3 bab, yaitu bab nasara, bab fataha, bab dariba. Bab daraba. Sedangkan fa'ila berubah menjadi 2 bab, yaitu bab alima dan bab hasiba. Kemudian yang terakhir yang fa'ula hanya
menjadi mudhari satu macam ala wazni fa'ula atau disebut dengan bab karuman. Ya. Amar mengikuti kondisi mudhari. Jadi, dari segi harakat ain fi'il. Ya. Fi'il madhi di dalamnya bisa dimasuki oleh dhamir rafa, ada 5 ya, yaitu ta mutaharrikah, alif fisnen, waw jama, nun niswah, na fa'il gitu ya. Sedangkan di mudhari hanya 4 ya, ada 3 sama dengan madhi, yaitu alif fisnen, waw jama, nun niswah, dan ada penambahan ya mukhatabah. Sedangkan tak mutaharikah dan nafa'il nggak ada di dalam fi'il mudhari. Begitu juga sama dengan fi'il amar. Ya. Kemudian kalau dari madhi ke mudhari, perubahannya dengan menambahkan huruf mudhara'ah. Dengan masuknya huruf mudhara'ah pasti fa fi'ilnya mati, sukun. Nah, kemudian harakat ain fi'ilnya berubah-ubah tergantung babnya. Sedangkan asal dari harakat lam fi'il mudhari selalu marfu' ya. Sebelum dimasuki oleh huruf nasab dan huruf jazam, maka dia selalu marfu'. Tapi kalau masuk huruf nasab dia menjadi mansub, masuk huruf jazam dia menjadi majzum gitu. Perubahan dari mudhari ke amar, pertama kali ngapain kita? Membuang huruf mudhara'ah. Kemudian mematikan lam fi'il. Kemudian kita cek bisa dibaca apa tidak. Kalau nggak bisa dibaca, maka terpaksa ditambah dengan huruf tambahan. Untuk fi'il sulasi yang 3 huruf pasti ada penambahan, ditambah dengan huruf hamzah. Kenapa kita berani mengatakan itu huruf hamzah? Karena dia berharakat. Jadi tidak boleh kita mengatakan dia alif, karena penanda pembeda alif dengan hamzah adalah masalah harakat. Selama alif itu berharakat, itu namanya hamzah. Nah, cuma ada namanya nanti hamzatul wasl dan hamzatul qata. Ya. Hamzatul wasl nggak boleh ditulis kepala hamzahnya. Dan bahkan kalau dia berada di tengah nggak boleh dibaca, harus disambung. Sedangkan hamzah qata nanti akan kamu kenal kapan saja fi'il yang dikategorikan di dalamnya hamzah qata. Belum kita pelajari ya. Jadi kalau dia hamzah qata maka wajib ditulis ya. Sudah. Kemudian masalah memberi harakat. Jadi itu banyak banget ya yang harus disimpulkan gitu. Bagaimana cara memberi harakat hamzah? Nah itu. Kalau ain fi'ilnya dhammah maka dia harakatnya u. Tapi kalau fathah, ain fi'ilnya fathah dan kasrah, maka harakat hamzahnya menjadi kasrah. Jadi banyak banget ya yang harus kita simpulkan dari unit 1. Ya, kelihatannya pelajarannya simpel, tapi banyak yang harus Anda ingat. Gitu. Ya. Al-an nadkhul ila dars ila al-wihdah ats-tsaniyah. Ya, unit 2. Tahu-tahu udah habis aja waktu. Tinggal 10 menit. Ntar join lagi ya. Al-fi'lu. Nah, kalau kemarin al-fi'lu bin nazari ila zamani wuquhi, kalau sekarang namanya al-fi'lu bin nazari ila tartibi. Saya tidak bisa menerjemahkan, di awal kuliah udah bilang bahwa ini bisa saya mengatakan fi'il dilihat dari susunan. Nah, nanti kita salah pemahaman ya. Tapi istilah tarkib ini dipakai untuk membagi fi'il apa yang disebut dengan al-fi'lul mujarrad dengan al-fi'lul mazid. Fi'il mujarrad kalau diterjemahkan secara letterlek, kata kerja yang kosong. Kosong dari apa? Dari tambahan. Jadi maksudnya kata kerja asli atau kata kerja dasar. Sedangkan al-fi'lul mazid, kata kerja yang di dalamnya ada huruf tambahan atau imbuhan gitu. Maka bagaimana kita menerjemahkan al-fi'lu bin nazari ila tarkibihi gitu? Maka nggak bisa kita menerjemahkannya kata kerja dilihat dari susunan, tetapi dilihat apakah dia terdiri dari kata dasar atau
di dalamnya ada imbuhan. Jadi tarkib ini panjang kita memahaminya gitu. Ya. Jadi dilihat apakah dia kata dasar atau bukan, gitu juga boleh, sesingkatnya begitu gitu ya. Jadi kadang-kadang menerjemahkan sebuah kata atau frasa itu ke dalam bahasa Indonesia, kita pahami dulu maknanya, baru bisa kita terjemahkan. Itu namanya penerjemahan secara kontekstual gitu. Kalau saya katakan ila tartibi kepada susunan, itu namanya penerjemahan secara harfiah gitu. Ya. Jadi dalam penerjemahan tidak selalu bisa menerjemahkan kata per kata. Ya. Sudah. Jadi di sini tujuannya yaitu mengenal macam-macam fiil tadi tuh, yaitu yang terdiri dari dua. Problema apa yang terjadi di dalam dua hal tadi. Kemudian mendalami konsep fiil sulasi, fiil rubai. Jadi fiil ini maksudnya fiil sulasi, fiil rubai yang mujarad. Jadi fiil sulasi mujarad dan rubai mujarad. Kemudian mengenal fiil-fiil yang berimbuhan. Ya. Jadi berimbuhan ini bisa berasal dari sulasi, bisa berasal dari rubai. Karena kata dasar, kata kerja dasar dalam bahasa Arab ada yang 3, ada yang 4. Maka mazid ini bisa macam-macam ini. Walaupun singkat, mazid itu kan paling sedikit pasti hanya 4. Ya, karena 3 tambah 1. 3 tambah 1. Kalau masih 3 pasti kata dasar. Tapi kalau 4 bisa kata dasar atau sudah berimbuhan 3 tambah 1. Nah, kemudian tiba di khumasi, nah itu ada 2 kemungkinan. Bisa sulasi mazid biharfen 3 tambah 2 atau 4 tambah 1 gitu. Jadi ada 2 macam dia. Tiba di sudasi bisa juga jadi 2 kemungkinan. Ada 3 tambah 3 sulasi mazid bisalah sati ahruf au rubai mazid biharfen. Jadi itu. Jadi banyak juga pembagiannya gitu. Kelihatannya yang simpel, tetapi di dalamnya ada penambahan. Kemudian di dalamnya juga akan terjadi taghyirat ma'aniha. Jadi ada perubahan makna. Dari mujarad ke mazid itu akan mengubah makna. Ya. Minal af'ali sulasiyah al-mujarradah wa rubaiyah ila mazid imma biharfin au biharfain au bisalasati ahruf. Jadi penambahannya itu kalau kita namanya menambah dengan huruf ya. Kalau dalam bahasa Indonesia menambah itu dengan imbuhan ya, bisa berawalan me, berawalan di, berawalan pe gitu ya. Ada yang konflik namanya bisa berawalan di kan gitu ya, mekan gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, sedangkan kalau kita di dalam bahasa Arab perubahannya ini imbuhan ini dengan menambahkan bisa 1 huruf, bisa 2 huruf, bisa 3 huruf ya. Apakah kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada namanya apa ya, awalan apa, prefik ya, prefik, akhiran, ayo gak kenal ya bahasa Indonesia. Awalan, akhiran, sisipan gitu ya. Bahasa Indonesia mengenal 3 itu. Tapi kan kadang juga ada awalan dan akhiran gitu ya. Awalan dan akhiran ya. Ya. Tapi kalau di bahasa Arab mengenal nggak istilah awalan, sisipan, akhiran ya. Mungkin kalau awalan nggak, awalan ada, kemudian sisipan ada, yang nggak ada itu akhiran. Dalam bahasa Arab tidak ada akhiran gitu ya. Jadi hanya ada awalan dan sisipan. Nah, kita lihat satu persatu nanti.
Jadi ini gejala ini sama aja antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jadi ini namanya perubahan kata kerja. Kalau di sini benar-benar perubahan kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa saja itu kata benda. Bumi itu kata benda. Maka dia bisa menjadi diubah menjadi kata berawalan dan berakhiran. Dikebumikan, oh banyak lagi ya, itu banyak ya. Awalnya dari bumi gitu, dari kata dari benda gitu. Tapi kalau di sini kita benar-benar semuanya berasal dari kata kerja. Ya. Sudah itu konsep mengenai unit 2 ya. Al-fi'lu bin nazari ila tarkibi. Al-an sanadrus wahidan fawahida. Al-awwal anil fi'lil mujarrad ya. Ad-darsul rabi' wihdatu ansyitatit thalabah. Ini ada perubahan enggak teksnya ini? Sama enggak judulnya? Sama saja. Sama ya? Iya. Mungkin ada kosakata nanti ya biasanya hubungannya dengan nama prodi gitu yang berubah gitu. Nam isma'u jayyida. Taqa'u Jami'atu Jakarta Al-Hukumiyati. Siapa tak? Ayo. Taqa'u Jami'atu Jakarta Al-Hukumiyatu ya. Ininya ke sini ya. Ke jamiah Firawamangun Manjun ya. Jakarta Asy-Syarqiyah fiha munazzamatun muta'addidatun lit-thalabati. Mana munazzamat? Atur. Organisasi ya. Kalau nizam aturan. Tapi kalau munazzamatun itu organisasi muta'addidah. Ya, beberapa organisasi lit-thalabati alladzina yadrusuna fi jami'il kulliyat ya. Wa tullabul ladzina yashtarikuna al-anshitata fi hadhil munazzamati yaj'alunaha makana tanmiyati mawahibihim ya. Jadi maksudnya mahasiswa yang ikut dalam kegiatan di dalam organisasi ini menjadikan dia makana tanmiyati untuk tempat untuk menumbuhkan nama wahib hobi ya. Mengembangkan hobi, kesenangan dan yang sesuai dengan kondisi mahasiswa. Wa yatba'unaha bi janibi dirasati fil fasli bi kulli sururin wa juhdin.
Wa yatba'unaha, mereka ikuti kegiatan itu bijanibi dirasah, di samping perkuliahan. Bikulli sururin wa juhdin li'anna fiha fawaid. Ya, karena banyak sekali manfaatnya. Ya. Qad arafuha. Jadi mereka paham banget apa faedah dari ikut kegiatan organisasi. Yang penting apa? Jangan terlalu serius organisasi, kuliahnya tinggal, itu yang nggak boleh ya. Tatanawwa'at wihdatu ansyitati thalabati fi hadhil jami'ah, minha wihdatu ansyitati taswir. Nah ini ya, ini apa nih kepanjangan KMPF? Kelompok mahasiswa pecinta fotografi ya, itu ya? Iya Ustazah. Iya. Allati jitama'a fiha at-talabul ladzina yarghabuna fi amaliyatit taswir. Yang senang fotografi gabung ke sana. Wa wihdatu tansiqin li harakatil kasyafah. Racana. Racana apa sih kepanjangannya? Pramuka. Apa? Iya, pramuka enggak. Kalau racananya apa itu? Saya nggak tahu tuh. Allati tasiru fi majalil kasyafati litullabil jami'ah. Ya, alladzina yamlikuna almuyula fiha. Yang senang kepramukaan masuk ke sana, ya. Wa wihdatu sahafatit thalabah. Nah, ini yang senang jurnalistik, maka dia masuk ke didaktika, sahafatit thalabah allati tataharraku fi syu'uni sahafati wa asdaratis sahfati al-jami'iyah. Ya, masih ada nggak didaktika sekarang? Mudah masih ada nih. Masih. Saya kurang tahu juga. Masih ya. Ustazah. Fa inna wihadatit talabati ya. Fa inna wihadat. Perhatikan ya, saya membacanya wihadat. Kalau dia satuan, nih di atas ya, wihdah, haknya mati. Wihdatun. Tapi kalau dijamakkan, haknya diberi harakat fathah. Wihadat. Kenapa begitu? Aturannya begitu. Jangan dicari sebabnya. Contoh lain misalnya apa? Khidmatun. Kalau dijamakkan menjadi khidamat. Jadi dalnya awalnya mati menjadi fathah. Tiflatun. Gadis kecil. Jamaknya tifalat. Ya, jadi nanti kalau ketemu lagi bentuk-bentuk mufrad sepola dengan kata ini fi'latun, maka tiba di jamaknya, jamak muannas salimnya yang mati tadi menjadi fathah. Wihdatun wihadat, tiflatun tifalat, khidmatun khidamat. Itu contohnya. Ya, sudah. Fa inna wihadatit talabatil jami'iyati yudahrijul muyula warraghabatil ladzi ladait tulab li mustaqbalihim, ya. Apa namanya wihadat? Kalau wihadat kan satuan. Jadi artinya kelompok-kelompok mahasiswa yang tadi organisasi-organisasi tadi sudah rijul muyula, artinya menampung kecenderungan keinginan dari mahasiswa untuk, jadi dia dilihat arah mahasiswa itu
hobinya kemana untuk mendukung apa cita-citanya untuk masa yang akan datang. Ya, tergantung kepada hobinya. Dari teks itu kita ambil ada 6 kosakata. Pertama yadrusuna, kemudian kedua mana ini nggak ada garis, oh ini yajalunaha gitu ya. Sebetulnya bisa juga, tapi kalau ini yashtarikun belum. Ini yang kita ambilkan tadi pelajaran kita judulnya fi'il mujarrad. Jadi baru fi'il yang 3 huruf. Yatba'unaha. Ya. Yadrusun fi'il mudhari', yaj'alun fi'il mudhari', yatba'un fi'il mudhari', arafuha fi'il madhinya, ya. Nah, ini semuanya 3 huruf. Nah, nomor 5 ada tudahriju. Ini fi'il mudhari', kalau kita buang huruf mudharanya tinggal dahraja. Berarti dia terdiri dari 4 huruf. Kemudian nomor 6 tulabul jami'ati yamlikunal muyul fiha, memiliki, ya, ini fi'il mudhari'. Jadi kosakata yang jadi perhatian kita itu 6 kosakata itu yang akan kita bahas, ya. Nah, perhatikan kembali yang nomor 1. Ini yang sudah kita pelajari, yadrusuna. Artinya ini fi'il mudhari'. Kemudian otak kita juga bekerja apa fi'il madhinya? Darasa. Kemudian jadinya apa bab fi'ilnya darasa yadrusu, masih ingat? Bab nasoro gitu ya, bab nasoro. Filenya yang mana? Filenya Abdullah. Abdullah mubtada itu. Oh iya, di depan. Di dua. Mana filenya? Domir mustatir, Ustazah. Apa? Domir mustatir. Kan masih salah. Damir mustatir takdirnya apa? Sabila. Gua Ustazah. Yadrusuna gua. Wawul jamaah berarti wawul Ustazah. jamaah. Berarti filenya apa di sini? Wow. Wawul jamaah. Mustatir apa bukan? Bukan Ustazah. Bukan, baris. Baris. Ya, masa huwa orang Abdullah di depannya gitu. Huwa gitu ya. Jadi otak kita itu harus bekerja, langsung bekerja, jangan nerka-nerka gitu. Semuanya harus disesuaikan dengan kondisi. Ya. Ya. Jadi di sini ada fi'il, ada fa'il, ya. Kemudian nomor 2, yajalunaha. Ya. Kalau tadi yadrusuna hanya fi'il dengan fa'il, tapi perhatikan ini. Yajalunaha. Wah. Ini fi'ilnya fi'il mudhari'. Filenya apa? Wawul jamaah. Waw jamaah. Ini kembali ke maksudnya waw jamaah ini maksudnya ke atul lab, ya. Kemudian yaj'aluna itu kalau sama dengan yadrusuna. Karena ada di belakangnya ha ini. Ya. Maka dalam kata ini sudah ada 3 komponen ini. Kalau tadi hanya 2 komponen. Fi'il, fa'il. Kalau ini sudah 3 komponen. Mereka menjadikannya. Nya ini sudah menjadi objek gitu. Jadi walaupun hanya terdiri dari 1 kata, sebetulnya sudah menjadi suatu tarkib jumlah mufidah itu. Mereka menjadikannya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Maka ha ini dikategorikan dhamir nasab. Ini tambah ilmu kita di sini. Kalau kemarin kita hanya sampai belajar dhamir rafa,
Sekarang kita masuk mengenal dhamir nasab. Ya. Kenapa ha? Kenapa dia ha itu kan menunjukkan muannas? Ya, karena maksudnya ansyitah. Ansyitah itu adalah isimnya muannas, mengikutinya, menjadikannya. Ya, bisa ke ansyitah, bisa ke al-munazzamat gitu. Ya. Jadi kegiatan atau organisasi itu mereka jadikan menjadi tempat untuk menumbuhkan keinginan atau hobinya. Ya ja'aluna. Dah. Jadi di sini selain itu tadi harus kita kembali ke sini dulu ya. Nomor 1 tadi ulang lagi. Yadrusuna. Kemudian kalau ditanya apa fi'il madinya. Kalau saya menanyakan yadrusuna, fi'il madinya kira-kira apa? Boleh nggak ada rasa? Nggak boleh. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Kan ada wawunya di sini. Jadi harusnya apa? Paralelnya, seimbangnya gimana jadinya? Madinya. Darasu. Darasu. Iya. Kemudian dari kata darasu sebelum masuk waw jamak apa dia? Darasa. Hitung berapa huruf? 3 ya. Kalau fi'il itu awalnya 3 namanya fi'il sulasi. Fi'lun sulasiyun. Jadi nambah lagi otak kita ini bekerja. Ini berapa? Ini sulasi kah atau ghair sulasi? Ya. Karena sulasi itu lawannya ghair sulasi. Kenapa? Karena ghair sulasi itu bisa 3 macam. Bisa rubai, bisa khumasi, bisa sudasi gitu. Ya. Sudah? Ya ja'aluna. Ini masuk sulasi atau ghair sulasi? Fi'ilnya. Sulasi. Sulasi. Dari mana Anda tahu? Fi'il madinya. Ya, kalau saya buang dhamirnya semua, kemudian saya ubah menjadi fi'il madhi, dia menjadi apa? Ya. Berarti 3 huruf. Itu juga ini nomor 3. Ya ba'unaha. Ini sulasi atau ghair sulasi? Apa madinya tanpa dhamir? Tabi'a. Tabi'ah, iya gitu. Ya, jadi ini nomor 1, 2, 3. Nah, semuanya sama-sama fi'il mudhari, sama-sama di dalamnya ada fa'ilnya dhamir baris, waw jamak. Cuma di nomor 2 dan nomor 3 ada tambahan dhamir nasab yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Ya. Sekarang nomor 4. Nafiya waidu pada arafuha. Ya. Arafuha. Ini fi'il apa? Dari pelajaran kita unit 1 ini fi'il apa? Madi. Fi'il madi. Fi'il madhi. Ya. Apa fa'ilnya? Oh, dading.
dal, ha, ro, jim. Berarti berapa? 4. 4 ya. Taknya ini adalah huruf mudhari. Kira-kira di sini apa fa'ilnya? Ayo. Siapa yang tahu fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu hiya. Ya'udu ila alati aja gitu. Alati itu muannas gitu. Alati itu dahriju al-muyula. Muyula ini menjadi objek gitu ya. Warraqabati. Ini juga maktuf. Kenapa ar-raqabati? Karena dia jamak muannas salim mansubun bil kasrah. Ingat ya, jamak muannas salim mansubnya dengan kasrah. Jadi ini dahraja itu fiil rubai. Nah, jadi dari tadi nomor 1, 2, 3 itu sama sulasi, sedangkan tiba di sini rubai. Ya. Dan di dalamnya, satu lagi dulu, nomor 6, tulabul jami'ati yamlikunal muyula fiha. Ini juga yamlikuna sama aja dengan tadi ya. Itu fi'il mudhari yang berhubungan dengan waw jamak. Di dalamnya tidak ada dhamir nasab ya. Ini kalau kita buang dhamirnya, kita jadikan fi'il madhi menjadi malaka yamliku. Berarti dia sulasi. Dari teks ini dapat kita simpulkan bahwa fi'il yang dibicarakan di sini adalah fi'il mujarrad. Artinya asalnya ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Kenapa lebih banyak yang 3 huruf diberikan contoh daripada 4? Kenyataan pun di kamus juga begitu. Yang 4 huruf yang rubai mujarrad dibanding dengan sulasi mujarrad itu jauh banget ya timpangnya. Banyaknya sulasi mujarrad daripada rubai mujarrad. Kalau sulasi mujarrad, nah kemarin kita udah belajar fi'il madhi polanya apa kemarin? Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Ya. Maka huruf pertama disebut dengan fa fi'il, huruf kedua disebut ain fi'il, huruf ketiga disebut lam fi'il. Tapi tiba di dahraja, apa polanya? Yuk. Fa'alala. Iya, jadi ada penambahan huruf lam di akhirnya menjadi fa'lala. Jadi lam fi'ilnya ada 2 gitu. Ada lam fi'ilnya ada 2 ya. Itu materi dari mujarrad. Nah, apa saja yang dibahas? Sebentar ya, saya minta izin sebentar sambil Anda baca syarahnya. Ayo. Saya minta izin sebentar. Woi Fahri. Nggak jelas. Jangan lupa di mute. Rafa ganteng. Yoi. Nggak jelas. Berisik.
Fa'alala itu wazannya, polanya. Fa'alala karena kan dia 4 huruf, jadi harusnya kan fa'ala ya biasanya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah ini sesuai dengan contohnya dahroja itu kan ain fiilnya itu kan hak sukun. Jadi wazannya pula ain fiilnya sukun fa. Nah, kemudian kan ada 4 huruf. Harusnya kan fa, ain, lam. Nah, karena ada 4 huruf, tambahinnya huruf lamnya. Fa'lala. Fi'il mujarrad rubai cuma 1 doang kok, wazannya cuma itu doang, fa'lala doang, nggak ada lagi. Fa'lala wazannya fa'lala, contohnya dahroja, bab nama babnya bab dahroja. Ya. Sudah dibaca syarahnya, kira-kira ada paham? Jadi kata yang bergaris pada contoh di situ mengandung fiil-fiil tatakawwanu min ahrufihal asliyah. Jadi terdiri dari huruf-huruf asli. Maka dia disebut dengan al-af'alul mujarradah. Waqad kawwanat ahrufuha min salasati ahruf. Jadi ada yang terbentuk oleh 3 huruf, fatusamma bi fi'lin sulasiyyin mujarradin au arba'ata ahrufin, arba'ati min ya, min au arba'ati ahrufin wa tusamma bi fi'lin mujarradin rubaiyin. Jadi kalau dia terdiri dari 4 huruf maka disebut mujarrad rubai atau rubai mujarrad, sama aja itu ya, suka terbalik-balik bacanya. Waqad tattasilu bi dhamairi rafa' al-muttasilah au dhamairin nasab al-muttasilah allati tansibu maf'ulan bi. Jadi bisa saja dimasuki oleh dhamir rafa' muttasil atau dhamir nasab muttasil ya. Maka dia dhamir nasab muttasil itu menasabkan maf'ul bi ya. Jadi ini tadi kalau di sini hanya ada dhamir rafa, tadi asalnya hanya darasa gitu ya. Dhamir rafa'nya adalah waw jamak sebagai fa'il. Sedangkan di nomor 2, nah ini dia ada dhamir rafa'nya waw jamak, dia terdiri dari 3 huruf. Dari mana kita tahu 3 hurufnya? Kita kembalikan ke fi'il madhinya gitu ya. Maka dia disebut sulasi mujarrad. Dia berhubungan dengan dhamir rafa' yaitu waw jamak dan dhamir nasab yaitu ha. Nanti akan kita pelajari berapa macam dhamir nasab itu, bukan hanya ha gitu kan ya. Ini sama dengan nomor 3 sama nomor ini. Nah ini udah fi'il madhinya, jadi sudah ketahuan dia terdiri dari arafa, maka dia juga dimasuki oleh waw jamak sebagai dhamir rafa' dan dhamir nasab ha ya. Sedangkan tudahriju di sini adalah terdiri dari 4 huruf. Di sini tidak ada dhamir rafa' baik dhamir nasab, yang ada hanya adalah dhamir mustatir ya. Ya, takdiruhu ya tadi. Sedangkan ini fi'il mudhari yang asalnya dari malaka, maka dia disebut rubai sulasi mujarrad. Dia hanya berhubungan dengan waw jamak. Jadi al-fi'lul mujarrad huwa makanat hurufuhu kulluha asliyatan. Jadi seluruh hurufnya harus asli. Itu yang disebut dengan fi'il mujarrad. Wa yanqasimu ila al-fi'lil mujarrad as-sulasi wa huwa makanat huruful asliyah salasa. Jadi ada fi'il mujarrad sulasi wal fi'lul mujarrad ar-rubai huwa makanat huruful asliyah arba'ah ya. Kemudian ini keren ya. Jelas-jelas disebut abwabul fi'lil sulasi al-mujarrad ya. Karena istilah bab fi'il itu di dalam buku-buku sharaf
selalu gandengannya kepada fi'il mujarrad gitu ya. Maka kita kemarin belum sebut-sebut walaupun udah mulai kelihatan di waktu fi'il mudhari bahwa ada 6 bab. Maka di sini fa'ala yaf'ulu, maka baru ada istilah di sini fathu dhamin, itu diambil sama dengan nasara yang suruh, maka dia disebut bab nasara. Ini sebetulnya sudah kita pelajari. Yang kedua fa'ala yaf'ilu fathu kasrin, itu dari kata daraba yadribu, maka disebut dengan bab daraba. Fa'ala yaf'alu fathatani fataha yaftahu bab fataha. Jadi ini jelas banget di sini keterangan yang kemarin masih samar-samar di pelajaran 2 ya. Jadi pelajaran 2 tuh nyambung, konsepnya lebih paham, lebih jelas di sini dengan pelajaran 4 ya. Di unit 2. Fa'ila yaf'alu kasru fathin, itu diambil kata fariha. Nah, ini dia. Di sini diambil fariha. Kemarin ada alima kan gitu ya. Boleh-boleh aja. Karena bukunya juga begitu. Ada yang mengambil polanya itu dari kata fariha, ada yang mengambil polanya dari kata alima, maka disebut bab fariha atau bab alima. Fa'ila yaf'ilu kasratani, itu jadi bab hasiba. Fa'ula yaf'ulu dhammatani dari bab karuma. Jadi istilah bab ini memang munculnya pada istilah fi'il mujarrad gitu ya. Sedangkan kemarin kan kita belum berbicara tentang masalah asal usul huruf dari sebuah fi'il, baru hanya kita berbicara fi'il mudhari gitu. Cuma karena dalam fi'il mudhari ada kajian begini gitu, cuma kita belum terlalu nyata menyebutkan babnya gitu ya. Maka di sini lebih terlihat masalah bab fi'ilnya. Di bab fi'il rubai maka dia hanya satu, yaitu fa'lala gitu. Jadi nggak ada diambil satu kosakata sebagai patokan, dia hanya disebut saja polanya menjadi fa'lala ya. Itu saja sebetulnya kajian dari fi'il mujarrad ya. Kalau masalah dia berhubungan dengan dhamir rafa ya sama saja dengan kajian fi'il mudhari kemarin, nggak ada masalah gitu, sama benar gitu, baik dia mudhari, baik dia amar, baik dia madhi, mudhari dan amar. Nah, semua fi'il mujarrad ini ya bisa dibuat menjadi madhi, mudhari dan amar. Sekarang pelajaran barunya adalah masalah ittisalul af'al bi dhamairin nasab al muttasilah. Ini yang baru di dalam konsep ini ya. Ya. Maka dia dhamir nasab ini juga mengenal 3 macam, yaitu mutakallim, mukhatab dan ghaib gitu. Maka di sini mutakallim ada 2 untuk satu orang, itu ya mutakallim. Nasrani, bacanya hati-hati ya, bukan nasrani, itu lain lagi artinya ya. Ini kan nasrani ya. Artinya apa ini nasrani? Siapa yang bisa tahu? Tolong saya. Apa? Ada yang bisa jawab? Dia menolong saya. Menolong saya. Jadi di sini kata nasrani ini sudah mengandung 3 komponen. Ada komponen fiilnya, komponen fa'ilnya pelakunya, dan komponen objek. Jadi dia telah menolong aku. Kenapa kok dianya dikedepankan? Itu struktur bahasa Indonesia gitu. Kalau dalam struktur bahasa Arab harusnya begini, telah menolong dia akan aku. Itu kan nggak ada dalam bahasa Indonesia konsep begitu. Jadi kita menerjemahkan juga harus sesuai dengan struktur bahasa Indonesia gitu. Itu ya. Jadi aneh kalau akan aku itu bahasa apaan gitu. Ya, jadi kita menerjemahkan itu memang harus disesuaikan dengan konsep bahasa target namanya itu ya. Di sini bahasa Arabnya, bahasa sumbernya, targetnya bahasa Indonesia gitu ya. Nanti
istilah bahasa target, penerjemahan. Nasrani. Jadi ini apa? Apa yang aneh pada kata ini? Nunnya Ustazah. Ada nun di sini ya. Padahal yang fi'il kan cuma nasara. Yang dhamir ada hanya ya mutakalim. Ya ada penambahan di sini. Kenapa dia nambah gitu? Kenapa harus ditambah? Tapi coba Anda bandingkan dengan kata Nasorona. Dia telah menolong kami. Di sini ada nggak penambahan nun? Nggak ada. Cuma hanya di sini aja ini. Nah, ini maksudnya apa? Mutakalim itu mati, ya. Coba misalnya buku Alkitabu. Coba deh, bukuku gimana namanya katakannya? Kitabi. Kitabi gitu ya. Awalnya kan kitab marfu atau alkitabu. Tapi masuk ya mutakalim, maka bun atau bu tadi berubah harakatnya menjadi kasrah karena mengikuti apa? Penyesuaian dengan ya mati gitu. Kitabun kitabi gitu ya. Alkitabu kitabi juga sama gitu. Nah, sekarang kalau menggunakan konsep itu, maka seharusnya nasoro masuk ya mutakalim harusnya gimana? Nasori gitu. Iya. Jadi padahal fi'il ini nggak boleh dipengaruhi oleh ya mutakalim gitu. Maka terpaksa harus ada yang menjaga akhir atau lam fi'il ini tetap utuh, sedangkan huruf tambahan inilah yang diberi harakat kasrah gitu. Sehingga menjadi Nasrani. Kok dengan nun? Ya nggak tahu saya kenapa nun gitu ya. Nah, tapi nun ini namanya nun lil wiqayah namanya. Apa artinya wiqayah? Pernah dengar? Waqayaqi wiqayatan. Menjaga ya. Jadi artinya nun untuk menjaga fi'il baik madhi mudhari amar tidak berharakat kasrah. Jadi fi'il itu nggak boleh berharakat kasrah. Yang boleh berharakat kasrah itu kan isim. Nah, supaya menjaga fi'il ini tidak berharakat kasrah, maka minta bantu kepada nun. Maka nunnya ini disebut dengan nun lil wiqayah. Maka dalam bentuk madhi dia menjadi Nasrani. Tiba di mudhari yansuruni, tetap ada. Tiba di amar unsurni. Kamu tolonglah aku. Ya. Tapi adanya cuma di mana? Kalau fi'il itu dimasuki oleh domir nasab ya mutakalim saja, nggak ada yang lain. Jadi nun lil wiqayah itu hanya menjaga supaya fi'il itu tidak berharakat kasrah, karena yang masuk adalah ya mutakalim, dia sukun. Biasanya kalau ya sukun biasanya sebelumnya berharakat kasrah gitu. Fahimtum kulukum? Jadi ini hal yang baru kali buat Anda. Sering mendengar tapi tidak paham ada apa di balik penggunaan itu. Sudah. Jadi dhamir nasab untuk mutakalim untuk mutakalim untuk satu orang ya mutakalim, namanya ya mutakalim. Kalau dia 2 orang atau 3 orang, 2 orang atau lebih, maka kita pakai na. Maka ketemu na di sini. Nah, maka na di sini jangan disebut na fa'il. Ya, tapi na maf'ul. Apa bedanya, Bu? Dari harakat lam fi'ilnya. Kalau Anda baca nasor, nanya na fa'il.
Tapi kalau Anda baca nasorona, makanannya nama maf'ul. Jadi yang membedakan nanya maf'ul atau fa'il adalah harakat lam fi'ilnya. Ya. Sudah? Ini untuk fi'il madhi ya. Kalau fi'il mudhari nggak jadi masalah sih, yang suruna gitu ya, itu langsung kelihatan gitu. Tapi kalau nasorana dengan nasarna, maka itu hati-hati membacanya. Dibaca nasarna atau nasarona. Ya, nah itu. Maka kita memang harus hati-hati banget cara memberi harakat. Kalau enggak nanti konsepnya jadi berubah. Ya. Apa artinya nasorna? Dia telah menolong kami. Yansuruna, dia akan menolong kami atau sedang menolong kami. Dia akan, tetap dia ini semuanya. Ya. Nomor baik nanti di atas juga nasoroni kan dia juga. Dia telah menolong saya. Ini fa'ilnya semuanya dia laki-laki. Gitu. Ya. Nasorana. Yang berubah-ubah hanya di sini adalah dhamir nasabnya. Ya. Sampai ke bawah nanti kita lihat ini yang lil mutakalim, sekarang masuk lil mukhatab. Ini tetap aja nasoroka ya. Nah, ini ada mukhatab, ada yang muzakkar, ada muannas ya. Kemudian ghaib juga ada yang muzakkar, ada muannas. Jadi dhamir ini bisa masuk ke madhi dan jenisnya juga ada mutakalim, ada mukhatab, ada ghaib. Ya. Sekarang kita ambil patokan fi'ilnya hanya nasara. Nasara artinya dia telah menolong. Kita belum menolong, kami telah menolong belum. Ya, ini baru yang kita pakai patokannya adalah dia laki-laki telah menolong gitu ya. Semuanya ini diambil gitu. Maka di sini apa? Lil mukhatab nasaraka. Dia telah menolongmu. Ya. Yansuruka. Ya, dia sedang menolongmu. Kalau kita buat fi'il amar boleh saja unsurka, tapi itu nggak pernah dipakai itu, maka diberi warna merah. Semua kata yang berwarna merah itu dikatakan di sini nih al-malhuzah, al-af'al al-mulaw. Ya.
siap? Ya. Jadi ini udah mukhatab. Ya. Ya, nasaraka yansuruka. Jadi tadi kalau tifil amarnya nggak pernah dipakai itu. Sama juga kalau mutakalim kan nggak mungkin juga. Tapi kalau dia kamu tolonglah aku bisa gitu. Tapi kalau saya tolonglah saya, ya nggak bisa gitu ya. Nah, ini sama dengan ini. Ya. Ya. Jadi nasoraka. Jadi ada ka. Jadi tadi ada yang mutakalim, ada na. Itu untuk mutakalim. Sedangkan untuk mukhatab ada ka. Ini yang khusus muzakkar, ka, kuma, kum ya. Untuk muannasnya ki, kuma, kunna. Nah, itu dhamir nasab semua ya. Jadi apa artinya nasoraka? Artinya dia telah menolongmu. Ini yansuruka dan begitu seterusnya. Kalau untuk ghaib, nasarahu, mudzakarnya adalah hu, huma, hum. Untuk muannasnya ha, huma, hunna. Ya. Itulah dia domir nasab ya. Itu domir rafa. Domir nasab muttasil. Maksud saya mau ngomong begitu, domir nasab muttasil. Artinya domir yang berkedudukan sebagai maf'ul yang berhubungan dengan fi'il, baik fi'il madhi, mudhari dan amr. Dan dia merupakan morfem terikat. Jadi kata yang terikat dengan kata kerja ya. Dia berkedudukan sebagai objek. Itulah ya. Kalau melihat begini simpel saja. Tapi ini kan Anda baru berbicara nasara. Nasara ini ada berapa macam? Ayo. Madinya ini. Halo, nggak ada yang jawab. Tidur semua. Tidak tahu Ustazah. Tasrif fil madhi kan ada 14. Jadi ini kan bisa saja apa? Dari mutakalim. Bisa nggak kira-kira apa kalau saya telah menolong apa? Nasartu. Tapi itu jarang dipakai. Nasartuni. Ya. Aku menolong aku. Ya, nggak ada itu. Kemudian begitu juga nasartuna, aku telah menolong kami. Ini dia ada di dalamnya, jarang itu dipakai gitu ya. Itu kalau nasartu. Tapi misalnya mukhatab, bisa nggak? Nasarta. Boleh nggak? Nasartani. Boleh ya. Kau laki-laki nolong aku. Boleh. Dua orang. Kalau dua orang gimana? Nasartumani ya, nasartumani. Kalau dia jamak, ayo mukhatab. Nasartumuni. Nah, ini agak aneh lagi. Asalnya nasartumni, tapi bukan begitu. Jadinya apa? Nasartumuni. Ada lagi di situ khusus untuk mukhatab muzakkar itu mukhatabun artinya untuk jamak, maka ada penambahan waw. Nanti ada di bawah keterangannya. Waw. Maka waw itu juga punya nama. Namanya waw lil isba' namanya. Jadi dalam mempelajari dhamir nasab ini ada dua huruf yang punya nama yang harus Anda ingat. Tadi ada nun
lil wiqayah, ada satu lagi namanya waw lil isba. Namanya isba nggak tahu. Tapi kalau ana syab'an, apa itu? Kenyang. Kenyang ya. Jadi kalau isba mengenyangkan gitu. Jadi ada waw untuk mengenyangkan. Kok mengenyangkan, mang makan huruf gitu ya. Artinya awalnya dia mati diberi harakat. Jadi seolah-olah diberi makanan, mulanya kosong jadi berisi gitu. Ya. Jadi apa tadi? Ntar ada di bawah nanti ya. Nasartumuni. Ya. Itu kalau lil mudzakkar. Itu muannas, nasarti. Jadi apa? Kau perempuan telah menolong aku. Nasartini. Ya. Nasartini. Maka ini satu kosakata ini bisa dipecah menjadi 14. Benar enggak? Sesuai dengan tasrif fi'il madhi. Ya. Ini nasarana itu bisa dipecah jadi 14 juga. Jadi masing-masingnya ke bawah ini juga bisa 14, ini 14. Ini 14, ini 14, ini 14, ini 14, ini 14, ini 14. Banyak banget sebetulnya. Tapi di sini hanya dibuat satu pola aja. Artinya yang nolong itu hanya dia laki-laki, satu orang. Padahal kan ada 14 bentukannya. Ya. Cuma kan ini mewakili. Cuma kan kita menambah dhamir rafa'nya aja yang beda-beda. Nah, coba kita tadi ya selesaiin dulu satu nasarani aja. Tadi kan udah nasartumuni. Kalau dia perempuan apa? Kau perempuan, satu orang menolong aku. Nasartini. Kan gitu. Dua orang nasartumani. Sama aja ya laki perempuan. Kalau jamak perempuannya, kamu perempuan semua telah menolong aku. Jadi apa jadinya? Nasar tunnani. Makanya harus Anda harus kuat. Unit 1 gitu. Nyambungnya ke sini tuh. Kalau nggak kuat di unit 1 ya kacau di sini gitu. Mukhatab. Selesai. Sekarang gaib. Ini kan udah nasarani itu satu. Itu dia laki-laki satu orang. Kalau dia dua orang gimana? Kamu dua orang telah menolong aku. Dia dua orang telah menolong aku apa? Iya, nasarani. Ya. Kalau dia beberapa orang? 3 orang. Ayo. Nasaruni. Gitu. Kalau satu perempuan tapi gaib, apa? Dia perempuan. Gaib. Ayo. Aisyah. Si Aisyah telah menolong aku. Aisyah. Bagaimana lagi? Nasaratni. Kan gitu. Ya, nasaratni. Aisyah wa Fatimah. Gimana jadinya? 2 orang. Nasaratani. Ya. At-talibatu, para mahasiswi itu telah menolong aku. Gimana? At-talibatu nasarnani. Kan niswa. Jadi ingat ya. Jadi macam-macam ini. Kamu lihat hanya satu bentukan kata pada di dalamnya 14 macam. Jadi pelajaran ini kalau
nanti ini dibuat tabelnya, berapa kali tabel ini ya, berapa kali tabel, bisa 14 tabel di sini. Jadi 14 tabel ini dibuat kayak gini, karena di dalamnya ada madi, ada mudhari, ada amar ya. Dah. Ini juga gitu, yansuruni itu baru dia laki-laki menolong aku. Kita ambil dari atas ya, dari mutakallim. Gak mungkin ya saya menolong aku, saya sedang menolong aku, gak mungkin. Ansuruni itu gak ada dipakai, itu warna merah juga dia itu. Atau kami menolong aku, gak ada juga. Nah, tapi dia baru muncul di mukhatab. Kau laki-laki menolong aku, gimana jadinya? Anta tansuruni, gitu kan? Anta tansuruni, antuma jadi apa? Kamu berdua nolong aku. Tansuronini, ya, tansuronini, nunnya tetap ada. Mereka menolong aku. Yansurunani. Yansurunani. Itu semuanya tadi untuk laki-laki. Perempuan, anti. Tansurinani. Nah, anti tansurinani. Antuma. Sama aja yang tadi. Tansurani. Antunna. Nuniswa. Tansurna. Sekarang Gaib. Tadi ini yansuruni udah. Dua orang gimana? Yansuron ini. Yansuron ini. Huma yansuron ini. Hum. Hum. Nah ini nih, kalau nggak kuat kamu di unit 1, kacau di sini nih. Yansurunani, ya. Yansurunani. Ya. Kemudian apa lagi? Hiya. Tansuruni, ya. Tansuruni. Cuma lil muannas. Tansuran ini, ya. Nanti di rumah ya. Di rumah, emang kamu di rumah ya. Nanti kamu buat gitu. Wow. Pecahan dari satu model ini jadi masing-masing 14 kali. Ya. Apa lagi? Hunna apa? Hunna Yansurnani. ya, hunna yansurnani. Ya. Kalau di amar gimana? Amar kan cuma 6 bentukan. Ya, kalau ini 14 bentukan bisa dibagi ini 14, ini 6. Ya. Unsurni yang pertama. Itu kalau yang kita suruh laki-laki 1 orang. Kalau 2 orang dia gimana jadinya? 2 orang kamu tolong aku, gimana? Unsurani. Iya, tinggal nambah alif aja. Unsurani gitu. Ya. Kemudian 3 orang dia, gimana? Unsuruni. Iya, unsuruni. 1 orang perempuan. Anti. Unsurini. Iya, unsurini.
Ya, 2 orang dia. Perempuan. Unsuroni. Iya sama aja lagi perempuan muhatab. Unsurani. 3 orang dia. Unsuruni. Perempuan. Unsurnani. Iya, unsurnani. Ya. Jadi ini kalau Anda buat lagi ini 14 kali Anda bikin ini. Ini 14 kali, ini 6 kali. Jadi ini berapa ini? 14. Ya. 28 ini 6. Jadi berapa? 34. 34. Kaliin ke bawah 14 kali lagi. Itulah masalah bentukan yang ada pada fi'il yang dimasuki oleh dhamir nasab. Oh, ingin kita pecah ke bawah. Jadi berapa? 34 kali 34 dikali 14. Berapa itu? Matematik saya kurang ini. Ada aja yang gitu. Rasa enggak? Kayaknya bentukan kata dalam bahasa Arab itu. Ya. Sering kalau di sekolah-sekolah biasanya hanya diperkenalkan dhamir nasab gini. Tapi bentukan perubahan dari madi ke mudhari' yaitu itu tadi 14 kali 34 bentukannya. Walaupun sebagiannya ada yang ghairu musta'malah tadi. Seperti aku menolong aku, itu nggak ada gitu dalam penggunaan itu. Jadi kan mutakalim lil mutakalim nggak ada, mukhatab lil mukhatab juga nggak ada gitu. Tapi kalau ghaib dengan ghaib bisa saja, dia yang itu gitu ya, menolong dia yang itu masih bisa gitu secara logika. Ya. Tapi kalau mukhatab nggak ada itu. Maka tadi yang merah-merah tadi itu dikatakan ghairu musta'malah. Engkau, tolonglah engkau. Gimana kayak gitu kan nggak bisa. Jadi kelihatannya pelajarannya sederhana, tetapi kalau kita bedah, Masya Allah. Ya, ini kan kita berbicara dhamir nasab itu mutakalim ada 2 macam, ada ya mutakalim, ada na. Tiba di mukhatab ada ka, ada kuma, ada kum, ada ki, ada kuma, ada kunna. Lil ghaib ada hu, ada huma, ada hum, ada ha, ada huma, ada 14 juga. Sedangkan masing-masingnya ini tadi kalau kita hitung kan ini aja satu baris ini kan tadi berapa? 34 kan gitu. 14 6. Ya. Ke bawahnya 14 nih, makanya gitu. 34 kali 14. Sudah hitung. Yang kalkulator berapa itu? 34 kali 14. Kali 10 aja udah 340. Ya. Kali lagi 4 kali 34. 4 kali 3 12. Dan 4 kali 4 ya. Berapa benarnya? Kamu megang HP 34 kali 14 berapa? Ya sekitar itulah bentukan katanya. 476. Itu di dalam penggunaan berapa? Nggak dicari. 476. 476 sudah. Wah, Masya Allah. Itulah baru setelah kita belajar sorahnya kita baru sadar kekayaan dari bentukan kata dalam bahasa Arab itu. Ya. Tapi jangan kamu berat-beratkan di dalam otak kamu gitu. Asal kita tadi menguasai konsep tadi apa? Dhamir rafa itu baik dari yang baris dan mustatir pada pelajaran unit 1 nyambung ke sini mengenai dhamir nasab gitu.
ya sebetulnya nggak perlu diberat-beratkan, tapi setidaknya kita paham perubahan bentukannya terjadi sekian bentukan. Nanti Anda lihat dari 400 berapa tadi? 407 76. Iya, 76. 476 kamu tandai berapa yang ghairu mustakmalah, yang nggak bisa dipakai gitu ya, minta dikurangin gitu ya. Kayak di sini kan yang nggak bisa, yang tadi merah ini kan ada 6 nih yang enggak, tapi 6 kali 14 ini aja udah 6 kali 14 gitu ya, 14 kali ini sini ya. Atau di bukan ya, ini Ammar ya, kalau Ammar kan hanya 6 ini ya, 6 tapi 6 kali 6 kali 6 ya. Kalau Ammar kan cuma 6 bentukan kan. Nah itu kamu tandain mana yang yang bisa digunakan dan mana yang tidak bisa digunakan. Ya, selesai konsep pelajaran 3, ringan tapi berat. Ringan tapi berat. Udah. Ya, kelihatannya ringan-ringan saja, tapi di dalamnya banyak problema. Ya. Sebetulnya udah habis waktu, tapi karena saya tambah dari 5 menit sampai 9:45 gitu untuk melihat latihan 1 di sini gitu ya. Uktub al-af'al al-mujarrada al-madiyah ma'ad dhamairil muttasila al-muttasibah lirraf'i wa nasab. Jadi buatlah fi'il mujarrad, nah ini madi semua, kemudian dengan dhamir rafa muttasil dan juga dhamir nasab muttasil. Nah ya, ini ada kata taraka ya, coba masukkan antuma, tapi lirraf'i, antuma ini lirraf'i ya. Antuma di sini maksudnya maknanya, tapi bukan antumanya yang dimasukkan gitu. Kemudian ada hiya in nasab gitu. Kira-kira siapa yang bisa ini nama membuatnya? Taraktumna ha ya gitu. Taraktumna ha. Maka di dalamnya sudah ada fi'il madhi, yang di dalamnya ada dhamir rafa, ada dhamir nasab. Nomor 2 apa? Ada qasada, ada anti, ada huma. Qasadtihima. Iya, qasadtihima gitu ya. Cuma ini baru kalimat terputus aja, belum di dalam sebuah konteks ya. Jadi ini adanya kalimat potongan-potongan saja. Sedangkan semua dhamir itu harus ada acuannya, harus ada tempat kembalinya gitu ya. Ini hanya potongan-potongan kalimat saja. Nomor 3 apa? Ada nasoha, ada nahnu, ada antum. Ayo. Nasahtumna. Nasahna. Nahnunya jadi lirafa gitu, dhamir rafa. Nasahna. Ya. Nomor 4. Ada arafa, ada antunna, ada hum. Apa? Araftunnahum. Iya, araftunnahum ya. Nomor 5, rahimah hiya ana. Rahimatni. Rahimat, jangan rahimas. Rahimatni ya. Nomor 6, hasibahunna nahnu. Hasibnana, iya betul. Nomor 7, za'amahum anta. Zamuka. Zamuka. Ya. Syakara antum ana. Syakartumni. Ini tadi ada waw lil isba. Jadi apa? Syakartumuni. Muni. Ya. Nomor 9. Zakarahuma antuma.
Zakarokuma. Zakarokuma ya. Ini antuma ya, kuma gitu ya. Dohika ana antunna. Dohiktu kunna. Dohiktu kunna. Aku menertawakan kamu semua gitu ya. Ya. Jadi tadi di atas ada ya, IKI. Udah ada nggak? Mana? Itu nggak ada ya? Gimana diterangkan? Kok bisa hilang? Kalau hilang nanti saya ingatkan ini ke Pak Kamal. Kenapa jadi hilang? Dulu ada di buku lama ada. Ini buku lama ya. Harusnya ada gitu. Di mana ya? Ntar dulu, lihat ke bawah dulu. Latihan. Di mana ya? Mengenai tadi non lil wiqayah dan tak waw lil isba. Kenapa tidak disyarah kali ya? Enggak juga. Kenapa jadi hilang keterangannya? Di buku baru ada Ustazah. Buku baru udah ada ya? Ada. Oh iya itu kali ya di koreksian itu buku lama. Oh iya ya, di halaman 33 ya. Ta'ammal al-kalimataini at-taliyaini ya. Nasarani an-nun fi tilkal kalimatu sama binunin lil wiqayah. Binuni lil. Jadi nun menjaga. Syakartumuni al-waw tusamma bil waw isba. Kan seharusnya gini. Syakartum nih, kan mimnya mati. Jadi itu namanya dianggap orang yang perutnya kosong. Kemudian dikenyangkan dengan harakat dhamma sehingga menjadi syakartumuni. Maka wawnya disebut waw lil isba. Itu bukan saya yang ngasih nama ya, itu ahli sorahnya yang ngasih nama gitu. Jadi non lil wiqayah dengan waw lil isba. Yakfi darsuna hadzal yawm la'allakum minal fahimin fahman jayyida insya Allah. Amin. Ya. Sampai ketemu. Ila liqa fil usbu' al-ati. Ya. Anda perhatikan latihan dengan Pak Kamal, benar-benar serius ya. Ini mulai berat nih. Makin ke atas makin berat. Ya. Saya akan ngajar lagi jam 10 ya. Jadi saya mohon maaf mundurkan dulu ya. Siap-siap untuk mengajar yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah. Saya kurang paham, nanti ditanyain di Pak Kamal ya, atau dengan saya minggu depan. Karena Baik, Ustazah. tidak sempat saya memberi waktu Anda untuk bertanya hari ini. Ya, Ya, syukran. ya. Syukron Ustazah. Beli mie aja kan, kalau enggak